Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tika Ramadana. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pemerintahan Hindia Belanda sendiri terbentuk setelah VOC dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1800. Maka Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya yaitu Louis Bonaparte untuk jadikan raja di Belanda. Atas kehendak Louis Bonaparte, maka diangkatlah Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal pertama di Indonesia. Nah, pada materi ini saya akan membahas beberapa bagiannya. Yang pertama itu kebijakan Belanda di bidang ekonomi, yang kedua kebijakannya di bidang politik, dan yang ketiga perubahan sosial budayanya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu bidang ekonomi. Nah, pada tahun 1830 adanya kebijakan sistem tanam paksa. Kebijakan pemerintahan Hindia Belanda memaksa para petani pribumi untuk menyisihkan sebagian lahannya untuk ditanami komoditas ekspor atau untuk bekerja sukarela menggarap lahan milik pemerintah. Nah, sistem tanam paksa ini dibuat oleh Jenderal Gubernur Johannes van der Bos pada tahun 1830. Sistem tanam paksa tak berjalan sesuai niat awalnya. Rakyat disengsarakan dengan sistem ini. Hukum tertulis menyatakan rakyat mengalokasikan lahannya dengan sukarela. Namun dalam prakteknya rakyat dipaksa. Ketentuan 1/5 lahan atau 66 hari kerja nyatanya diminta lebih oleh pemerintah Belanda. Nah, kedua itu di tahun 1870 adanya kebijakan sistem ekonomi liberal dan industri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Indonesia kepada kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia, terutama dalam industri perkebunan. Dengan dibebasnya kehidupan ekonomi dari segala campur tangan pemerintah serta penghapusan pemaksaan dari kehidupan ekonomi akan mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah kebijakan politik. Yang pertama adalah kebijakan divide et impera atau politik pecah belah atau politik adu domba. Nah, politik divide et impera ini adalah politik memecah belah dan menaklukkan yang diterapkan oleh penjajahan Belanda. Politik ini dilakukan oleh Belanda dengan mendukung salah satu pihak yang bertikai dari kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, dengan membantu pihak-pihak ini, sebagai gantinya, Belanda akan mendapatkan wilayah kekuasaan dan monopoli perdagangan. Yang selanjutnya ada pada tahun 1830 adanya politik tanam paksa. Nah, politik tanam paksa ini mewajibkan rakyat pribumi untuk menanam tanaman ekspor. Tanam paksa sendiri juga disebut dengan kultur stelsel, adalah sistem yang diterapkan penjajahan Belanda agar mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dari wilayah jajahannya di Hindia Belanda. Pada sistem ini, 20% atau 1/5 dari tanah pertanian dipaksa digunakan untuk menanam tanaman untuk ekspor, dan di mana petani dipaksa untuk bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda dalam waktu 60 hari. Hasil tanaman ini harus diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1870 adalah kebijakan politik pintu terbuka. Nah, kebijakan ini didasari oleh Undang-Undang Agraria 1870. Dengan adanya undang-undang ini, maka
paksa tadi dihapuskan dan digantikan dengan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka ini mengizinkan pengusaha swasta untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, dengan demikian, perkebunan di Indonesia tidak lagi menjadi monopoli oleh pemerintah Belanda, namun dilakukan liberasi sehingga pemilik modal swasta dapat membuka perkebunan mereka sendiri. Nah, pada tahun 1901 adanya politik etis atau politik balas budi. Politik etis ini adalah kebijakan Belanda yang dilakukan sebagai dampak dari sistem tanam paksa. Penduduk asli Indonesia harus menderita karena harus bekerja dengan gaji kecil dan kondisi berat dalam sistem tanam paksa. Sementara Belanda memperoleh keuntungan. Politik etis didorong oleh desakan kelompok liberal di Belanda pada akhir abad ke-19 seperti Konrad Theodore van de Veter. Pemerintah Belanda menjalankan politik etis atau politik balas budi ini dalam 3 kebijakan yang disebut dengan Trias van de Veter, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan sosial budayanya. Yang pertama itu adalah pembentukan status sosial. Pembentukan status sosial ini di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia Timur, yang terakhir adalah kaum pribumi. Dengan hal ini dapat dilihat bahwa warga asli atau warga pribumi memiliki kasta yang sangat rendah, sehingga mereka sering dimanfaatkan oleh golongan-golongan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah terjadinya penindasan. Nah, terjadinya penindasan ini juga diikuti dengan pemerasan secara kejam oleh pihak Belanda. Selanjutnya yang ketiga, yaitu upacara dan tata cara yang berlaku disederhanakan. Penyederhanaan ini dengan demikian ikatan tradisi di antara kehidupan pribumi menjadi lemah. Yang keempat adalah budaya barat berkembang secara luas. Hal ini dapat dilihat bagaimana banyaknya masyarakat yang mengikuti gaya-gaya kebaratan sehingga budaya asli dari Indonesia sendiri menjadi tersingkir. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.